mengambil sikap sekira adalah bagian penting dari ciri seorang pemuda. Setelah melaah dengan baik apa-apa yang terjadi, kalau sebagai pemuda kita tahu ini persoalannya bukan cuma penistaan Al-Quran secara verbal, tetapi ini adalah penistaan Al-Quran secara substansial. Apa-apa yang telah dilakukan oleh orang ini, sekira kalau memang nanti hanya kasusnya penistaan yang secara verbal, itu berkelitnya mudah. Tapi penistaannya secara substansial, apa yang dilakukan terhadap berbagai kawasan, penggusuran padahal proses hukumnya masih berjalan. Di PT UN bahkan warga Bukit Duri misalnya menang, gitu ya. Kemudian apa yang telah dia lakukan dalam membangun yang ternyata hampir sebagian besar itu non budgeter, serapan anggarannya rendah. Kalau begitu dia pakai untuk membangun, uangnya siapa? Uangnya pengembang, misalnya gitu ya. Kalau uangnya pengembang, deal di baliknya apa? Kita tidak tahu. Perusakan lingkungan maha dahsyat yang dia lakukan dengan reklamasi, gitu ya. Investor-investor reklamasi yang kemudian ternyata kepentingannya sangat luar biasa. Jadi kita ini menghadapi bukan cuma penistaan secara verbal. Ada yang lebih substansial di sana yang menurut saya gitu ya, memang mentersangkakan orang ini, menggagalkan mimpinya untuk nyuwun sewu jadi gubernur. Ini insya Allah akan turhibuna bihi adullahi wa aduwakum, membuat gentar musuh Allah dan musuh kalian. Kenapa? Karena mereka sudah punya rencana sangat banyak kalau 5 tahun ke depan dia memimpin lagi. Dan segala ketidakberesan itu kan mulai muncul satu persatu. Yang auditnya BPK jelas ada masalah. Sampai yang kemarin PLT-nya sudah membatalkan 12 lelang tunjuk yang sudah dilakukan karena semuanya salah prosedur. Bayangkan yang seperti itu gitu. Tapi dicitrakan luar biasa oleh semua media sebagai orang tanpa cacat dengan prestasi seabrek-abrek. Iyakah? Cuman memang masyarakat kita ini lebih mudah digerakkan saya kira memang dengan isu-isu yang terkait dengan hal yang paling sensitif, keimanan kita, soal kitab suci kita. Bagi saya menunggangi aksi ini dalam rangka menggagalkan hal pelecehan penistaan yang lebih substansial penting gitu. Ini mungkin nanti off the record apa yang saya sampaikan ini, karena ini saya ditanya dari Jogja ngapain ikut-ikut jauh. Sultan Agung Hanyokrokusumo ketika Batavia dikuasai oleh satu kongsi dagang itu menggerakkan pasukannya. Lah apalagi ini 9 kongsi dagang bukan cuma satu kongsi dagang, 9 kongsi dagang. Ini kan luar biasa gitu. Jadi kita berada pada satu masa ketika bersikap menjadi begitu penting. Apa yang dilakukan kemarin, saya sampai Masya Allah, hatta Syekhana Maimun Zubair sampai mengatakan gitu ya, ya wis wayahe wong Islam kuwi ngono kuwi. Melakukan aksi seperti itu tuh sudah saatnya. Sudah saatnya. Jadi memang ini hal yang penting untuk menjadi catatan kita, sikap-sikap terkait perkara-perkara ini. Jadi kenapa saya menyitir kisah Reynald di Chatillon? Kita ini Masya Allah ya, kalau Conte Tiberias mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau mau perang langsung menang. Itu pada masa kekuasaan Raja Baldwin keempat di kerajaan Salib Yerusalem, kerajaan Latin Yerusalem. Itu Salahuddin itu mengepung wilayah kerajaan Latin Yerusalem dengan 300.000 pasukan. Kapanpun beliau mau berperang menang. Tapi beliau sabarnya luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi itu sabarnya luar biasa. Sampai datang si pengganggu perusak kedamaian namanya Reynald de Chatillon yang merampoki kafilah haji, yang menyerang kafilah-kafilah kaum muslimin, yang membakar desa-desa muslim, mengusir penduduknya di sekitar wilayah yang dia bangun benteng di atas sebuah bukit kuat sekali namanya Benteng Krak, Castle of Krak gitu. Maka Salahuddin menuntut penjahat ini
diadili. Ketika dia menyeberang dari sungai Yordan, membawa 200.000 pasukan menuju Yerusalem, pertama dia mendatangi Kerak. Apa tuntutannya kepada Zabad bin? Kalau dia dihukum, oke, kami mundur. Jelas, perdamaian ini akan kita lanjutkan. Mundur, benar. Tapi syaratnya satu, Reinhard de Chatillon-nya harus dihukum. Kalau Reinhard de Chatillon ini nanti akan dilepaskan oleh Guy de Lusignan, raja berikutnya, maka alasan untuk berperang kembali muncul karena dia bahkan sampai membunuh saudari Salahuddin. Itu kan ceritanya begitu kan? Ini alusionya begitu. Saya kemarin ditanya, ngapain masih ikut-ikutan? Loh, kalau Reinhard de Chatillon-nya sudah dihukum, nggak akan ikut-ikutan saya. Insya Allah, gitu ya. Ini sikap terkait hal ini. Kita tunggu 2 pekan ini, mudah-mudahan ada perkembangan baik. Insya Allah.